Nanti aja kalau udah mulai aja, Kak. Oh, udah. Udah bisa ya? Oke. Udah, Kak. Thank you, Kak. Oke. Kita mulai ya. Chan, pulang lu Chan anjing. Kenapa sih, Noy? Marah-marah mulu lu. Share screen gue kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Aman, Kak. Oke. Oke teman-teman, karena sekarang udah jam 13:05, kita mulai dulu aja ya asistensi pada siang hari ini biar selesainya juga lebih cepat. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, aku mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada asistensi siang hari ini. Oh iya, BTW kan hari ini kalian belum ada dapat jadwal praktikum tuh. Nah, untuk minggu selanjutnya kita kalau asistensi mau hari apa? Hari Jumat gini jam 1 udah enak sih, Kak. Iya, gini nggak apa-apa, Kak. Oke, berarti seterusnya ya. Ada yang udah mulai nyicil ngerjain tugasnya? Belum Kak, saya Kak. Belum, Kak. Oke. Belum. Nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting besok tugasnya dikumpulin tepat waktu di slotnya asistennya masing-masing ya. Kita mulai aja buat membahas soal tugas pertama dari geokimia. Nanti kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau nanti mau kirim di grup juga boleh. Nah, sebenarnya tugasnya ada 4. Yang nomor 1 itu kita kayak jelasin aja tentang teori-teori yang udah kalian pelajari di kelas selama ini. Nah, di soal nomor 1 itu, pertama kita suruh jelasin tentang entropi. Nah, ada yang udah tahu entropi itu apa? Nanti kan di sini ada persentase nilai keaktifan juga, yang mau jawab boleh banget. Buat menambah nilai kalian, kalau seumpama tugas kalian atau kegiatan lainnya itu masih kurang. Ayo, ada yang mau jawab? Entropi apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Aku kayak ngomong sendiri, kalian kasih aku feedbacknya gimana? Ada yang udah tahu atau belum gitu? Saya belum tahu, Kak. Oke, yang lain? Nanti kalau mau jawab, sebutin nama kalian dulu ya, biar aku tulis. Kak, saya mau coba jawab, tapi setahu saya aja boleh nggak, Kak? Oke, namanya siapa? Rizkullah, Kak. Rizkullah, oke. Gimana tuh? Kalau yang saya tahu, entropi itu kan adanya di termodinamika. Terus entropi itu kayak satu sifat atau satu takaran untuk mengukur kayak energi gitu atau kalor lah kalau di termodinamika. Kalau misalnya kalornya naik, itu entropinya juga naik. Terus kalau misalnya kalornya turun, entropinya juga turun. Kayak gitu sih Kak yang saya tahu. Oke, betul. Jadi secara garis besar udah betul. Nah, tapi kalau secara pengertiannya sendiri, sebenarnya entropi itu kita tuh kayak lebih menghitung probabilitas dari reaksi yang terjadi berdasarkan derajat keacakannya pada suatu sistem. Nah, betul tadi kalau entropi itu dia diterapkan di hukum termodinamika yang kedua. Nah, biasanya entropi ini juga bisa digunakan dalam mendefinisikan siklus Carnot. Nah, nanti kalian bakalan tahu kalau entropi zat yang padat itu lebih kecil daripada entropi zat cair,
lebih kecil lagi dari entropi zat gas gitu. Oke, yang entropi berarti udah bisa ya. Sekarang kita lanjut yang soal B. Nah, kan kemarin kita udah banyak tuh belajar tentang energi bebas Gibbs. Ada yang tahu energi bebas Gibbs itu apa? Ayo, ada yang mau jawab? Setahu kalian aja, seingat kalian waktu di kelas gimana? Kalau kemarin buat ngitung-ngitung masih kespontanan reaksi gitu. Ya, betul. Rumusnya masih hafal nggak? Entalpi Delta dikurang V. temperatur kali entropi. Benar nggak, Kak? Ya, betul. Yang jawab siapa tadi? Oscar, Kak. Hah? Sama siapa tadi? Oscar, Kak. Oscar Liza. Oscar Sama sama? siapa tadi ada juga? Satu lagi. Oke, jadi benar ya yang dikatakan teman kalian tadi bahwa energi bebas Gibbs ini biasanya dia dinotasikan dengan G besar. Nah, ini tuh merupakan suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja yang reversibel. Nah, itu bisa dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan temperatur yang konstan. Nah, untuk energi bebas Gibbs sendiri, tadi udah dirumuskan ya, bahwa dia tuh rumusnya G sama dengan H min TS. Hanya itu dari entalpinya, T-nya suhu, dan S-nya itu dari entropinya. Nah, jadi energi bebas Gibbs ini, dia tuh bisa mempengaruhi kespontanan suatu reaksi, di mana reaksi itu bisa dikatakan spontan ketika nilai dari delta G-nya itu dia kurang dari 0 atau negatif. Nah, jadi kalau mau membuat reaksi itu menjadi spontan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus mengecilkan nilai delta H-nya, atau kita bisa menaikkan nilai T dan entropinya. Gitu. Nah, ada juga catatan bahwa nilai dari energi bebas Gibbs ini, dia itu termasuk ke dalam path independent. Jadi dia itu hanya dilihat nilai awal dan akhirnya aja, tidak dilihat prosesnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita bisa lanjut lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Kalau yang delta Gibbs itu, saya masih agak bingung. Maksudnya kan misalnya ada dari reaktan sama produk tuh misalnya di satu reaksi gitu. Itu dihitungnya itu dari satu keseluruhan reaksi atau dari satu reaktan aja terus nanti dikurangin sama produknya gitu, Kak. Dari keseluruhan reaktannya. Jadi kalau menghitung nilai delta G, kalau reaktan itu kita bisa langsung hitung aja dari nilai G-nya masing-masing. Jadi tinggal G produk dikurangi G reaktannya. Nggak usah dihitung pakai rumus H-TS gitu. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, bisa kita lanjut lagi? Nah, selanjutnya di soal yang C, kita tuh suruh menjelaskan tentang fugacity. Ada yang tahu fugacity itu apa? Izin jawab, Kak. Oke, namanya siapa? Dinda Rinjani. Rinjani, oke. Gimana tuh? Jadi fugasitas atau fugacity itu kayak tekanan efektif buat nge-replace tekanan mekaniknya, buat ngehitung kesetimbangan kimia, biasanya dalam fasa gas. Betul. Nah, betul banget ya yang tadi dikatakan teman kalian itu merupakan apa yang dimaksud dengan fugacity. Nah, jadi ini ada beberapa penjelasan yang nanti bisa kalian baca. Nanti di tugasnya bisa kalian tuliskan juga rumusnya. Jadi fugasitas itu ada dua pengertian. Ada yang pengertian secara umum sama pengertiannya dalam istilah geokimia itu sendiri. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, selanjutnya tentang ideal solution. Nah, kemarin kan di soal diskusi kalian ditanya tuh magma tuh dia ideal solution atau bukan. Ada yang mau jelasin kalau yang dimaksud sama ideal solution itu sendiri apa?
Yuk, ada yang mau volunteer? Izin jawab, Kak. Oke, siapa namanya? Oscar Liza, Kak. Oscar. Oke, gimana tuh? Oscar. Kemarin kalau nggak salah dibahas kan, kalau ideal solution itu adalah larutan yang interaksi antar molekulnya itu sama dengan interaksi keseluruhan molekulnya setelah terlarutkan gitu, Kak. Iya, Bagaimana sih? betul. Nah, terus tambahan dikit, Kak. Nah, terus Oke. dibahas juga kenapa magma itu bukan larutan ideal, soalnya kalau magmanya udah terdiferensiasi, sifat magmanya yang sebelumnya interaksinya itu nggak sama seperti sebelumnya gitu. Itu Iya, makanya kenapa magma bukan ideal solution gitu, Kak. Oke, jadi udah lengkap banget ya itu jawaban dari temennya mengenai ideal solution. Nah, ini nanti bisa kalian jadikan referensi tambahan. Nah, selanjutnya kita bakalan mencari tahu apa aja sih 3 aspek penting ketika kita akan membaca dari diagram fasa. Nah, jadi di sini tuh kita punya 3 aspek penting. Yang pertama itu ada area. Nah, mengapa area itu penting? Karena area itu dapat menjelaskan mineral apa aja sih yang stabil. Jadi kalau dia berada di area sini, berarti yang stabil itu ada anorthit sama liquid atau meltnya. Kalau di sini dia yang stabil itu ada dioksid sama anorthit, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang penting itu juga ada kurva, di mana kurva ini dia menunjukkan batas kesetimbangan antara dua fasa. Seumpama kalau di sini dia ini ada kurva liquidus. Kurva liquidus itu dia membatasi antara fase yang liquid dan juga fase yang solid. Di sini fase solidnya ada dioksid dan liquid, dan fase liquidnya berupa melt. Nah, dan yang terakhir itu ada titik atau poin. Jadi titik itu penting karena dia tuh bisa menentukan batas pertemuan antara 2 atau 3 fasa. Nah, kalau di sini berarti ini namanya titik eutetik, karena dia merupakan pertemuan antara 3 fasa dalam keadaan yang setimbang. Nah, itu adalah 3 aspek penting ketika kita akan melakukan pembacaan pada diagram. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung interupsi aja. Nah, dan soal yang terakhir, kita suruh menjelaskan apa itu eutektik, peritektik, dan kotektik point. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa... Bentar, masih ada yang masuk. Oke, jadi ada beberapa titik penting. Yang pertama itu ada eutektik, di mana kalau eutektik itu dia merupakan pertemuan antara 3 fasa dalam keadaan yang setimbang. Di sini contohnya di titik ini, di atas G itu merupakan titik eutektik. Nah, kalau peritektik, berarti dia itu pertemuan antara 2 fasa dalam keadaan setimbang. Nah, kalau kotektik berarti dia 1 fase aja. Itu nanti kalian bisa kembangkan lagi mengenai definisinya. Kalian boleh cari-cari sendiri buat ditambahkan. Nah, udah itu soal nomor 1. Sekarang di soal yang nomor 2. Nah, ini gampang banget ya. Kan kalian udah pernah dapet nih tentang bagaimana cara menghitung delta H gitu-gitu. Nah, jadi di soal yang pertama, di soal nomor 2 yang A ini, kita suruh menghitung nilai delta H untuk CO2 formation dari diamond dan O2 gas. Nah, untuk menghitung delta H, itu rumusnya tinggal H produk dikurangi dengan H reaktan. Nah, di sini kita punya produknya itu dia CO2. Dan reaktannya dia di sini adalah C tapi dalam bentuk solid karena dia diamond, dan juga O2 dalam bentuk gas. Berarti tinggal kita kurangkan aja nilai delta H dari HCO2 dikurangi HC yang solid ditambah HO2-nya. Nah, di sini sudah disediakan nilai
HF dari masing-masing senyawanya. Jadi nanti kalian tinggal hitung aja. Nah, buat cara menghitung delta H, ada yang masih kesulitan? Aman Kak. Oke. Nah, begitu juga untuk menghitung soal yang B. Nah, di soal yang B ini kita suruh menghitung delta H dari pembentukan CO2, tapi di sini C-nya dia berupa gas dan O2-nya berupa gas. Sama seperti tadi, cara menghitung delta H-nya tinggal kita kurangkan antara H produk dengan H reaktannya. H produknya kan berarti CO2-nya, sedangkan H reaktannya itu ada C dalam fase gasnya, dan juga O2 dalam fase gas. Nah, ini tinggal kalian hitung aja kalkulasi seperti biasanya. Nah, selanjutnya juga sama untuk menghitung pembentukan CO2 dari C dan 2 oksigen. Nah, karena di sini dia menyebutkan 2 oksigen, berarti di sini nilainya 2 dikali H dari oksigen itu sendiri. Nah, seperti biasa, tinggal kita kurangkan antara H produknya dengan H reaktannya. Nah, H produknya itu dari HCO2 itu sendiri, kemudian reaktannya itu ada C gas dan juga 2 kali H oksigen. Dan hasilnya sebagai berikut. Oke, masih bisa diikuti? Masih Kak. Masih Kak. Oke, nah ini selanjutnya. Nah, menurut kalian kalau entalpi itu dia termasuknya state function atau pet function? Dan apa sih bedanya antara state function sama pet function tuh? Ada yang mau jawab? Oke, jadi karena belum ada yang jawab, kalau entalpi itu dia itu termasuk ke dalam state function atau fungsi keadaan, di mana dia itu hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhirnya. Jadi prosesnya itu dia tidak berpengaruh gitu. Nah, kalau pet function berarti dia prosesnya itu mempengaruhi keadaan dari reaksi itu sendiri. Nah, dan soal terakhir ini nomor 2, kita suruh jelasin kenapa lebih mudah untuk menjelaskan reaksi kimia itu berdasarkan nilai entalpinya. Nah, itu nanti kalian bisa kombinasikan dari pengetahuan kimia kalian yang sangat luar biasa untuk menjawab soal yang ini. Oke, nah sekarang udah masuk soal ketiga. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut dulu? Paling mau nanya itu Kak, kalau yang pet function tuh jatuhnya kayak apa Kak contohnya? Apa ya, pet function? Dia tidak dipengaruhi sama prosesnya. Nggak, maksudnya kan kalau yang state function tadi si siapa namanya tadi? Entalpi ya? Iya, entalpinya. Kalau yang pet function kayak apa? Aku juga belum tahu sih sebenarnya. Aku baca juga. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar paling searching aja. Izin jawab Masih, Kak. Oke. Nanti coba Kalau kita nggak salah kayak yang ini nggak sih yang grafik gitu? Yang apa? Yang gas ideal. Yang grafik gas ideal tuh yang ada kurva naik ke atas terus turun ke bawah. Apa ya grafiknya? Itu kalau nggak salah satu pet function deh. Ah iya kayaknya pernah dengar. Yang isobarik, isokorik atau isotermik terus gitu-gitu, grafik yang gitu-gitu. Kalau nggak salah itu pet function deh. Iya, kayaknya iya sih, tapi aku lupa banget, jadi aku belum bisa mengkonfirmasi. Coba nanti aku baca lagi ya, nanti kalau aku udah nemu jawaban yang tepat, nanti aku kabarin di grup lagi. Oke, makasih Kak. Oke, nah selanjutnya di soal nomor 3, kita suruh menghitung diagram fasa. Ada yang udah lihat videonya tentang tutorial membaca diagram fasa? Sebenarnya itu agak ribet, tapi kalau kalian udah paham itu gampang banget sih intinya. Nah, jadi kalau di diagram ini kita tuh ada yang namanya garis solidus dan juga garis liquidus. Dimana kalau
kebalik-kebalik. Yang ini liquidus, yang ini solidus. Jadi kalau garis liquidus itu dia membatasi antara fase yang melt dan campuran antara melt dengan kristal. Kalau solidus itu dia membatasi antara fase yang solid dan fase campuran antara melt dan kristalnya. Nah, yang pertama kita suruh menentukan proses apa yang terjadi, berapa persentasenya, dan persentasenya itu terdiri dari apa aja. Seumpama kita ada di suhu 1600 derajat. Nah, 1600 derajat kan kira-kira ada di sini ya. Nah, titik acuan kita yang titik kotak biru ini ya. Jadi kan kalau garis di suhu 1600 ini, dia itu sepenuhnya dia masih berada dalam fase liquid. Kalau dia yang ada di dalam daun ini, dia itu ada liquid dan solid. Nah, tapi kalau dia yang di bawah kurva ini, dia itu sepenuhnya solid. Nah, jadi kalau dia berada pada suhu 1600, berarti 100% dia itu masih dalam keadaan liquid atau melt. Jadi prosesnya itu bisa kita sebut dengan melting. Nah, berarti kita belum punya kristal sama sekali. Nah, meltnya itu sendiri terdiri dari apa aja sih? Nah, tinggal kita turunkan aja tuh. Kan dari 1600 kita tarik ke bawah. Nah, kita ketemu di titik ini. Nah, jadi pada diagram ini, kalau dia di titik 0 AB, itu berarti dia menandakan 100% dari AB. Dia itu 100% dari nilai AB. Kalau dia di sini, berarti dia itu 100% dari nilai AN. Jadi kalau semakin ke sini, itu nilai AB-nya semakin tinggi. Kalau semakin ke sini, nilai AN-nya yang semakin tinggi. Nah, tadi kan kita punya 1600, tinggal kita turunin dan ketemu di titik sini. Berarti titik ini terdiri dari 50% AN dan 50% dari AB. Gitu. Itu meltnya. Ada yang bingung? Atau masih bisa dipahami? Aman, Kak. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya yang ditanyakan ketika dia suhunya itu 1500 derajat Celcius. Nah, berarti tinggal kita tarik aja garisnya 1500 derajat Celcius. Kan dia ada di sini. Nah, kita tarik aja garis ke tengah ini. Nah, karena dia masih di area 1, berarti dia itu 100% masih melt. Berarti prosesnya itu masih kita sebut dengan melting, di mana belum ada kristal sama sekali. Nah, meltnya sendiri terdiri dari apa? Sama seperti tadi, tinggal kita turunkan aja dari titik ini ke sini. Berarti dia itu meltnya terdiri dari 50% nilai AN dan 50% nilai AB, karena dia berada di titik ini. Masih sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya, gimana kalau dia itu berada pada suhu 1400 derajat Celcius? Nah, kalau 1400 derajat Celcius masih sama. Jadi, 1400 ini kita tarik aja garis lurus sampai sini. Setelah itu, kita hitung jarak dari dia, dari C ini ke titik tengah ini, dan dari D ini ke titik tengah ini. Nah, jarak dari C ke titik tengah atau yang kita sebut dengan X, itu dia menunjukkan persentase berapa kristal yang sudah terbentuk. Nah, sedangkan dari titik tengah ini ke titik D ini atau yang kita sebut dengan Y, dia itu merepresentasikan berapa persen fase melt yang masih ada di dalam batuan tersebut. Nah, cara menghitungnya berapa persennya, tinggal kita hitung aja dari dari garis Y ini dia berapa sentimeter dibandingkan dengan dari titik sini sampai sini, X tambah Y. Jadi, cara menghitung berapa persentase kristalnya itu tinggal X ditambah X tambah Y dikalikan 100%. Nah, itu berapa persentasenya. Nah, nanti range-nya itu kurang lebih 2-5%. Kalau masih 2-5% dari nilai yang seharusnya itu masih boleh diterima. Nanti kalian bisa hitung pakai
penggaris aja, jarak X ini berapa, jarak Y ini berapa. Nah, nanti kalau kita udah dapat nilai X-nya, untuk tahu Y tinggal kita kurangkan aja 100% dikurangi persentase dari X-nya tadi berapa. Gitu. Nah, ini contohnya kalau aku menghitungnya di komputer ini, dia jarak X itu 0,5 cm. Sedangkan jarak X tambah Y-nya itu 2,6 cm. Nah, jadi hasilnya itu 19%. Jadi nanti range kalian itu antara 19, 18, 20, 21, 22, atau 17 gitu. Nah, untuk melt-nya berarti tinggal kita kurangkan aja 100% dikurangi nilai persentase kristal yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya, untuk tahu komposisi melt-nya itu ada apa aja dan komposisi kristalnya itu ada apa aja, tinggal kita lihat aja. Kalau dia di garis liquidus, berarti dia menunjukkan komposisi dari melt-nya. Berarti ini tinggal kita tarik aja garis ke bawah. Nah, kita hitung. Kalau semakin ke kanan, AN-nya semakin meningkat. Kalau semakin ke kiri, itu AB-nya semakin meningkat. Berarti dia itu berada di titik 40% nilai AN, karena AN-nya dihitung dari sini nolnya, dan 60% nilai AB, karena 0 AB itu dari sini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa persentase kristalnya, berarti kita tinggal tarik aja titik yang ada di garis solidus ini. Nah, kita tarik aja ke bawah. Nah, didapatkan hasil di sini. Nah, seperti yang tadi, bahwa kalau semakin ke kanan itu AN-nya semakin tinggi. Berarti dia AN-nya itu bernilai 85%. Nah, kalau semakin ke kiri, itu AB-nya yang semakin tinggi. Berarti AB-nya itu sekitar 15% gitu. Gimana? Pada paham nggak cara ngitungnya? Kak, mau nanya yang ini persentase kristal sama meltnya tadi gimana? Persentase kristal sama melted? Oh ya, jadi kalau persentasenya tinggal kalian kan 1400 nih. Kalian perpanjang aja garisnya. Nah, kan setelah itu menemukan dari titik kurva liquidus ini ke titik yang putus-putus ini, kalian hitung ada berapa sentimeter, dibagi dari liquidus ini sampai ke solidus ini berapa sentimeter. Nah, itu kalian tahu berapa persentase kristalnya. Jadi kristalnya itu kalau dia semakin ke sini, itu nilainya semakin 100%. Kalau liquidnya dia semakin ke sini, itu liquidnya semakin 100% gitu. Kalau logikanya, kalau semakin turun, itu harusnya melt. Kalau suhunya semakin turun, meltnya itu semakin berkurang dan kristalnya itu semakin terbentuk. Jelas nggak? Makasih. Makasih, Kak. Oke, nah coba kita lihat di contoh soal selanjutnya aja. Sama, kita suruh menentukan proses dan persentasenya ketika dia itu suhunya 1300 derajat Celcius. Sama seperti tadi, jadi kita tarik dulu garis dari 1300 derajat Celcius ini melalui kurva liquidus dan solidus. Nah, setelah itu kita hitung persentasenya dari persentase kristalnya, berarti kita hitung dari titik garis kurva liquidus ini ke titik yang putus-putus ini, dihitung dia. Seumpama ini X, dia dihitung ada berapa sentimeter. Dibagi X tambah Y, dari titik ini sampai sini itu dia berapa sentimeter. Nah, aku kemarin udah ngitung bahwa jarak X ini kira-kira 2,7 cm, sedangkan jarak dari liquidus ke solidus ini dia nilainya itu 4,6 cm. Nah, tinggal kalian dengan 100%, maka kita ketemu persentase dari kristalnya. Untuk mencari persentase dari meltnya, berarti tinggal kalian kurangkan aja 100% dikurangi persentase kristalnya. Jadi, didapatkan bahwa persentase meltnya itu 41%. Jadi masih make sense sama yang tadi. Kalau tadi 1400 itu masih banyak meltnya, sekitar 60-an. Kalau di 1300, meltnya itu sudah semakin berkurang menjadi 41%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui komposisi AB sama AN-nya masih sama seperti tadi. Kalau mau mencari tahu persentase dalam meltnya, berarti tinggal dari titik liquidus ini kita tarik ke bawah. Lalu kita hitung AN-nya, berarti di sini ada 0,12. AN-nya 20%. Kemudian
AB-nya berarti ini kan 0. AB-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti AB-nya itu 80%. Itu untuk yang persentase dari meltnya. Kalau persentase dari kristalnya, berarti dari garis solidus ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Dan didapatkan hasil bahwa AN-nya itu dia nilainya 70%, kalau AB-nya itu berarti dia nilainya 30%. Gitu. Nah, semakin kebayang nggak? Atau masih bingung juga? Gimana? Lumayan sih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, gimana sih proses dia ketika dia itu berada pada suhu 1250 derajat Celcius? Sama seperti tadi, kita tarik garis dari 1250 derajat Celcius ini, kira-kira kita tarik garis lurus aja. Nah, setelah itu, untuk mencari persentase dari kristalnya, kita hitung jarak dari kurva liquidus ini sampai ke garis titik-titik ini, atau nilai X ini. Nah, jadi untuk kristalnya berarti tinggal kita X dibagi jarak dari liquidus ini sampai solidus. Nah, jadi kemarin aku kalau ngitung, nilai X ini dia itu 3,3 cm. Sedangkan jarak dari liquidus ke solidus itu dia 4,1 cm. Nah, tinggal dikalikan 100% dan hasilnya itu dibulatkan jadi 80%. Nah, berarti persentase meltnya tinggal kita kurangkan aja 100% dikurangi 80%. Jadi ini adalah persentase meltnya. Sama seperti tadi, untuk tahu persentase komponen dari melt sama kristalnya, tinggal kita turunkan aja. Untuk yang melt, berarti dari garis liquidus ini, kita turunkan ke bawah. Nah, berarti dia mengandung 15% dari AN, dan AB-nya berarti sekitar 85. Kalau baca AB berarti nolnya di sini, kalau baca AN berarti nolnya di sini. Gitu. Sama seperti tadi, untuk mencari persentase komposisi dari kristalnya, berarti tinggal titik dari garis solidus ini, kita tarik ke bawah. Nah, didapatkanlah titik ini. Nah, berarti dia persentase dari AN-nya sekitar 62%, kalau persentase dari AB-nya sekitar 38%. Gitu. Udah mulai kebayang semuanya? Jelas, Bayang nggak? Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir, apa sih prosesnya ketika kita mencapai suhu 1200 derajat Celcius? Ini tipe ya, harusnya 1200 derajat Celcius. Berarti tinggal kita tarik aja tuh garis dari 1200 ini, kita tarik garis. Nah, kalau dia berada pada 1200 derajat Celcius, kan ini X itu kan dalam fase solid tuh. Berarti dia udah dalam fase solid semuanya. Karena di sini nggak ditemukan adanya liquid. Nah, jadi berarti di sini dia udah 100% berupa kristal. Nah, gimana cara menentukannya? Kalau dia udah dalam bentuk 100% kristal, berarti dia komposisinya itu tinggal 50% dari AB dan juga 50% dari AN. Jadi dia kembali lagi ke fase semula. Jadi kan tadi kalau di atas, kalau di 1600 dan 1500 kan dia, karena dia di titik sini, share screen-ku hilang nggak? Hilang, Kak. Hilang, Kak. Bentar. Udah muncul belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, tunggu. Oke, nah jadi kalau dia di sini berarti dia itu sepenuhnya sudah mulai dalam keadaan 100% solid. Nah, jadi sebenarnya dia itu kapan dimulai keadaan 100% solid itu bisa ditujukan pada garis putus-putus pada EF ini. Jadi pada garis EF ini dia itu kan ini kan X itu dia dalam bentuk kristal.
X-nya itu udah sepenuhnya dari garis liquidus ke solidus gitu. Makanya dia nggak ditemukan adanya nilai melt. Kan kalau nilai melt dia itu yang di garis Y ini. Kalau kristal dia di garis X ini. Gitu. Jadi pada 1200 derajat Celcius ini dia komposisi kristalnya itu terdiri dari 50% dari AB dan juga 50% dari AN. Oke, udah deh itu yang nomor 3. Nah, ini Mau nanya, Kak. Ya, gimana? ABAN tuh apa sih, Kak? AB itu albit, AN itu anortit. Oh, oke, Kak, oke. Makasih, Kak. Oke. Oke, lanjut ya yang B. Nah, yang B itu kita suruh jelasin apa yang terjadi ketika fraksional kristalisasi itu berlangsung. Nah, kita suruh menggambarkan grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, jadi nanti di 3B ini kalian jelasin aja tuh bagaimana proses yang terjadi ketika dia berada pada suhu 1600 sampai dia ada di suhu 1200. Nah, jadi contohnya kalau aku bakalan menarasikan pada 1600 fase ini berada pada keadaan melt 100%. Ketika suhunya mulai turun hingga 1400 derajat Celcius, kristal mulai terbentuk. Kemudian semakin turun hingga suhu 1200 derajat Celcius, sepenuhnya kristal telah terbentuk dan meltnya itu sudah hilang. Gitu. Nah, nanti kalian bisa narasikan juga, bisa kalian kaitkan juga dengan petrologi dan petrografi tentang apa sih fraksional kristalisasi itu apa, terus apa aja yang mempengaruhi, apakah ada gravity settlingnya, kemudian komposisi magmanya nanti jadi gimana gitu. Udah pada belajar kan ya tentang fractional crystallization di petrografi atau petrologi gitu? Udah, Kak. Oke, nah jadi nanti kalau dia ada mineral yang terbentuk, berarti kan nanti dia fase meltnya itu berubah komposisinya. Ada mineral lagi yang terbentuk, fasenya semakin berubah, hingga saat terakhir itu fase meltnya itu udah jauh dari mineral yang pertama terbentuk gitu. Nah, ini adalah soal terakhir, soal nomor 4. Boleh tanya nomor 3 dulu nggak, Kak? Iya, boleh. Gimana? Ini, Kak, ini kan jarak antar 20% kira-kira sekitar 2 cm. Terus yang pada suhu berapa? Ini, Kak, enggak grafik secara umum nomor 3 aja. Oh, ini, iya. Oh. Iya. Itu kan jarak antar 20% sekitar 2 cm. Terus untuk yang jarak temperaturnya 0 sampai 1200 itu sekitar 4 cm, 1200 ke 1300 itu 2 cm, terus setelahnya 2 cm lagi. Apakah ada ketentuan untuk interval jarak itu, Kak? Soalnya itu nanti kan pengaruh sama ini ya, titik temu di waktu ngehubungin itu kan, Kak, bikin garisnya ABAN itu. Oke, ya betul. Nah, jadi sebenarnya ini nggak berpengaruh, tapi kalian itu tidak boleh merubah ukuran dari gambar ini. Jadi nanti kalau kalian mau perbesar itu ditarik dari, bentar, kasih lihat. Nah, nanti kalian tariknya dari ujung sini. Jadi komposisi gambar ini nggak berubah. Soalnya nanti kalau komposisi gambarnya berubah, itu otomatis persentase kalian juga berubah. Tapi kalau seumpama persentase kalian berubah sekitar kurang lebih 5% dari yang seharusnya, itu masih boleh ditoleran. Berarti itu intervalnya udah tetap gitu ya, Kak? Tinggal kita menyesuaikan skalanya. Iya, betul. Oke, Kak. Makasih. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Nah, masih sama, di sini kita harus belajar bagaimana cara membaca diagram fasa. Nah, di soal A ini kita suruh menentukan derajat kebebasan. Itu degree of freedom yang dilambangkan dengan F kecil. Nah, jadi nanti itu sebenarnya degree of freedom itu ada 2 rumus, ada yang pakai Gibbs sama rumus ini. Jadi ada yang C min do ditambah 2 atau C min do ditambah 1. Nah, tapi kalau dalam fase ini
kita menggunakan yang ditambah 1 aja. Nah, gimana sih cara mengetahui? Kan di sini di soal kalian nanti udah diketahui tuh fasanya, dia ada apa aja. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan aja tuh number of fasenya tuh ada berapa. Nah, jadi kalau dia melt, berarti dia fasenya ada 1, karena dia melt aja. Nah, kalau first tented dan liquid, berarti dia ada 2 fase, ada solid dan liquidnya itu sendiri. Nah, itu juga sama, first tented ditambah unstented, itu berarti dia ada 2 fase. Nah, sama seperti ini, bisa kalian lihat aja fasanya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga komponennya. Kalau komponen di sini kan berarti dia itu terdiri atas melt dan juga kristalnya. Berarti kita nilai C-nya itu ada 2. Nah, tinggal kita hitung aja tuh degree of freedom-nya. Kita masukkan ke rumus, F aksennya sama dengan C min do ditambah 1. Nah, Do-nya ini kita udah punya, C-nya juga kita udah punya bahwa dia terdiri dari 2 komponen. Nah, kalau dia F aksennya itu nilainya 1, berarti dia itu univarian. Kalau dia F aksennya itu 2, berarti dia itu bivarian. Gitu. Nah, ini masih gampang banget. Masih pada paham kan ya cara ngitungnya? Oke, selanjutnya kita lanjut dulu. Di soal yang B, kita suruh menentukan persentase dari melt sama kristalnya. Nah, nanti kan di kolom kalian itu masih kurang lengkap. Jadi nanti kolomnya kalian tambahkan dulu persentase dari kristalnya berapa dan persentase dari meltnya berapa, baru kalian hitung persentase dari unsur masing-masing kristalnya itu berapa. Nah, jadi yang pertama kita punya contoh, kita dikasih suhu 1900 derajat Celcius. Berarti kan di sini, ini 1900 derajat Celcius. Nah, kita suruh menentukan tuh berapa persentase kristal sama meltnya. Nah, dia kan berada pada area 1, di mana area 1 dia itu merupakan liquid. Berarti dia di sini masih dalam bentuk 100% itu dia liquid. Jadi belum ada kristal yang terbentuk. Otomatis persentase kristalnya ini juga dikosongi aja. Gitu. Nah, selanjutnya gimana keadaannya ketika dia itu suhunya menjadi 1800 derajat Celcius. Sama seperti tadi, 1800 derajat Celcius, kita tarik aja garisnya. Nah, ini adalah fase meltnya. Nah, ini adalah fase kristalnya. Jadi, untuk menghitung fase meltnya, berarti tinggal kita hitung aja X per X plus Y. Nah, di sini kan nilai X-nya dia masih sepenuhnya. Berarti dia masih dalam keadaan 100% dia itu melt. Gitu. Nah, gimana lagi kalau dia diturunkan suhunya pada suhu 1700 derajat Celcius? Nah, ini 1700 derajat Celcius, kita tarik aja garisnya. Jarak dari titik ini ke garis putus-putus, itu dia merupakan fase meltnya. Sedangkan jarak dari garis putus-putus ke kurva liquidus ini, dia merupakan fase kristalnya. Jadi, untuk menghitung berapa sih persentase dari fase meltnya, tinggal kita hitung aja, X per X ditambah Y-nya dikalikan 100%. Nah, kalau kalian lihat kan ini komposisinya masih 50% tuh. Berarti nanti tinggal kalian hitung aja pakai penggaris dari titik A ini berapa, titik B ini berapa sentimeter. Nah, nanti hasilnya itu 50%, 50%. Nah, kemudian dia 50% ini kristalnya tuh berupa apa sih? Nah, tinggal kita turunkan aja nih garisnya kristal. Kan dia berada di tengah-tengah sini, tinggal kita turunkan aja garisnya. Berarti dia itu dalam keadaan kristal yang terbentuk itu adalah forsteritnya. Jadi kalau semakin ke sini, enstantitnya yang semakin besar. Kalau semakin ke sini, forsteritnya itu yang semakin besar. Gitu. Karena dia di tengah-tengah, berarti forsteritnya yang terbentuk. Oke, nah selanjutnya. Kakak boleh nanya bentar nggak? Ya, gimana? Itu sebenarnya garis putus-putus itu apa sih, Kak? Garis putus-putus tuh kondisi
batuan atau kristal kalian yang sedang kalian bentuk gitu. Jadi itu parameternya. Oleh emang di diagram awalnya emang udah ada gitu ya? Iya, iya, itu karena soalnya. Nanti bisa aja garis putus-putusnya dia di sini. Oh, oke. Oke. Nah, selanjutnya gimana keadaannya waktu dia itu suhunya itu 1600 derajat Celcius. Nah, ini masih sama seperti tadi. Jadi tinggal 1600 derajat Celcius itu kita tarik aja garisnya. Kemudian untuk menghitung nilai meltnya, berarti tinggal X ini kalian hitung pakai penggaris dari 1600 ke titik putus-putus itu berapa, dibagi dengan X tambah Y-nya. Dari 1600 ini ke titik P itu dia berapa sentimeter. Nah, di sini kalau kemarin aku ngitungnya, nilai X-nya itu dia 1,2 cm, dibagi X tambah Y-nya itu 3,2 cm. Nah, jadi fase meltnya itu sekitar segini. Nah, berarti fase kristalnya tinggal kita kurangkan aja 100% dikurangi dengan persentase meltnya. Nah, kemudian kristal apa aja sih yang terbentuk? Nah, berarti di sini kita tinggal tarik aja itu garis turun ke arah forsteritnya. Gitu. Next, kalau kita berada pada suhu 1500 derajat Celcius itu dia bakalan gimana? Nah, nanti kan di diagram fasanya itu dijelaskan. Kalau dia di area 1 itu dia sepenuhnya liquid. Kalau dia di area 2 itu liquid ditambah forsterit. Kalau dia di area 5 itu dia liquid ditambah quartz. Kalau dia di area 6 itu enstantit ditambah quartz. Kalau dia di area 4 itu liquid ditambah enstantit. Kalau dia di area 3 itu berarti forsterit ditambah enstantit. Gitu. Nanti untuk acuannya kalian bisa lihat PPT dari penjelasan Budita tentang bagaimana cara membaca diagram fasanya. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal tarik garis aja tuh. Dia 1500 derajat Celcius, berarti kita tarik garisnya. Nah, untuk menghitung di sini, karena dia fasenya berupa forsterit dan enstantit, berarti dia itu sudah tidak ada meltnya yang terbentuk. Jadi, kalau kita menghitung, berarti yang kita hitung adalah persentase dari forsterit dan persentase dari enstantitnya. X adalah persentase dari enstantit, Y adalah persentase dari forsterit. Jadi, kalau kita menghitung enstantitnya, berarti tinggal kita hitung aja jarak dari 1500 ke titik-titik ini dia berapa sentimeter, dibagi jarak dari 1500 sampai ke garis ini tuh dia berapa sentimeter. Nah, kalau aku hitungnya kemarin, garis kuning ini dia jaraknya 1,2 cm. Sedangkan garis merah ini ditambah garis kuning, dia nilainya 2,8 cm. Berarti persentase dari enstantitnya itu 43%. Nah, kan kalau ke sini enstantitnya semakin besar, kalau ke sini forsteritnya semakin besar. Berarti forsteritnya tinggal kita kurangkan aja 100% dikurangi persentase dari enstantitnya itu berapa. Itu udah selesai. Nah, ini soal yang terakhir, yang C, itu sama kita suruh menjelaskan apa yang terjadi ketika kita mengikuti garis aksis Z ini. Garis aksis Z ini dari sini ke titik ini, balik lagi ke sini sampai sini. Nah, jadi nanti kalian jelaskan aja kalau dia di titik P ini dia merupakan fase peritektik, merupakan titik peritektik. Berarti dia itu ada dua mineral yang stabil. Kalian sebutin mineral yang stabil itu apa? Berarti di sini yang stabil itu adalah forsterit, enstantit, dan juga meltnya. Nah, kemudian ketika dia suhunya semakin turun, itu berarti kita akan bertemu dengan titik eutektik, di mana pada titik ini fase yang stabil adalah enstantit, quartz, dan juga forsterit. Nah, kemudian ketika suhunya dia turun lagi ke 1500 derajat Celcius, berarti dia 100% sudah dalam keadaan kristal. Nah, kristal yang terbentuk adalah forsterit dan enstantit karena dia ada di garis ini. Nah, nanti kalau kalian jelasinnya ke garis ini, berarti yang terbentuk adalah
forsterit, dan quartz-nya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan aja itu ceritanya gimana dia mengalami pembekuan ini. Sebutin juga suhu-suhunya. Oke, udah selesai semuanya. Gimana? Masih kesulitan nggak? Kak, mau nanya dikit, Kak. Ya, gimana? Itu aksis Z itu sebenarnya yang mana sih, Kak? Ini kan di sini kita udah punya titik Z. Oh iya. Nah, ini tinggal kita turunkan aja ke kurvanya. Kan tadi Kakak sempat bilang kalau misalnya habis turun tuh kalau kita jelasin ke kanan tuh beda lagi gitu ya, Kak? Mm-mm. Oh, jadi bebas gitu Kak, kita mau ngarahinnya kemana? Ya, bebas aja. Yang penting nanti kalian melalui garis yang peritektik dan eutektiknya. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Udah selesai, cepet banget ternyata. Nggak ada sejam. Mantap, Kak. Alhamdulillah. Nanti kalau yang malu-malu buat tanya, kalau ada kesulitan lagi waktu mengerjakan, boleh aja langsung dikirim di grup. Soalnya Oke, grupnya Kak. udah aku pin. Kalau PC biasanya suka tenggelam chatnya. Ya, Kak. Kak, teman saya belum masuk Kak katanya, Kak. Oh iya, siapa? Ya, Kak. Gimana sih? Bentar. Udah di CC. Hah? Kenapa? Suara jelek banget sumpah. Oh, ini lagi di gunung mana, Noy? Udah di putus. sorry ini gua di rumah warga. Ini udah di ACC udah masuk dia. Oke. Lagian juga udah selesai asistensinya. Iya Kak, parah banget ya di ACC pas udah selesai. Ah. Ya apa Kak? Gimana sih hostnya?